Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi seluruh rekan-rekan guru, pendidik, dan tenaga kependidikan di wilayah Kota Madia, Jakarta Pusat, ataupun di tempat lainnya dimanapun berada. Ya, pada hari ini di channel YouTube Pak Adit, Pak Adit akan memberikan sebuah pengimbasan, ya, sebuah pengimbasan dari beberapa hari yang lalu. Pak Adit sudah melakukan dan melaksanakan kegiatan pelatihan dalam rangka mempersiapkan model atau metode pembelajaran yang tepat di era masa pandemi COVID-19 yang saat ini masih merajalela. Nah, permasalahan yang sering kali ditemui ketika pembelajaran jarak jauh pada saat ini itu guru kurang bisa memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi untuk bisa mengakses dan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada semestinya ya. Nah, alhamdulillah kemarin Pak Adit sudah diberikan pelatihan oleh P2KPTK 2, di mana pelatihan tersebut difokuskan untuk membuat sebuah media pembelajaran berbasis teknologi, yaitu yang bernama Nearpod Student. Nah, media pembelajaran Nearpod Student ini merupakan media pembelajaran semacam PowerPoint. Namun yang berbeda adalah PowerPoint ini tergolong interaktif karena di dalamnya sudah mengintegrasikan beberapa teknologi, ya. Ya, kalau misalkan PowerPoint yang biasa kita lihat pada umumnya itu kan PowerPoint hanya tampilan slide by slide, terus kita bisa menyisipkan video, lalu kita bisa menyisipkan kalimat per kalimat di dalam sana. Namun di dalam Nearpod Student, selain kita bisa menyisipkan slide by slide, kita juga menyisipkan beberapa kuis di sana, bisa eh, si peserta didik bisa eh, berkomentar atau berpendapat dalam fitur yang ada di Nearpod Student. Nah, selain itu, kalau kita kenal ada yang namanya quizzes atau eh, ya kuis-kuis interaktif lainnya yang biasa kita temui di Google, itu juga bisa diintegrasikan dengan media pembelajaran Nearpod Student ini. Nah, tanpa berlama-lama, ini kita untuk mengawali pembuatan Nearpod Student-nya, ya kita harus masuk ke browser yang ada di laptop kita. Bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox atau Safari ataupun browser yang lainnya yang ada di laptop saudara masing-masing. Nah, di sini Pak Adit akan membuat Nearpod Student-nya dengan browser Google Chrome karena sudah biasa. Nah, ini dia. Kita masuk saja langsung, kita tulis ya, Nearpod Student. Nah, ini. Pastikan ketika kita mencari web atau ya address bar nih di Google Chrome, pastikan laptop kita sudah tersambung dengan WiFi ya, karena supaya untuk memperlancar akses perakses untuk Nearpod Student-nya sendiri, karena Nearpod Student ini membutuhkan akses internet baik dalam pembuatannya, pelaksanaannya juga nanti pada saat kegiatan pembelajaran melalui jarak jauh ya, melalui tatap maya itu juga harus membutuhkan jaringan internet. Nah, ini dia tutorialnya. Jadi yang pertama kita masuk dulu nih ya di nearpod.com. Join, kita klik aja. Sorry, ini buat yang murid ya. Ini nanti join a lesson ini jadinya kita setelah membuat Nearpod Student nanti kita akan diberikan kode ya ataupun link. Nah, ini bisa dimasukkan kode ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, ini link khusus si peserta didik.
Nah, untuk gurunya mana? Nah, ini dia. Nah, kita masuk ke nearpod.com_login. Nah, di sini bisa kalian sign up. Ya, sign up itu untuk daftar ya. Namun di sini ada beberapa pilihan. Jika kalian mau mendaftar, bisa sign in with Google, bisa with Office 365 atau with Clever atau ClassLink. Nah, di sini untuk lebih memudahkan, silahkan kalian sign in with Google ya. Sign in with Google. Nah, karena saya sudah punya akun Nearpod Student-nya, langsung saja dimasukkan email pada saat pendaftaran. Nah, jangan lupa kita masukkan password, pastikan kita ingat password kita dan alamat email kita untuk bisa mengakses Nearpod Student. Nah, ini dia tampilan awal Nearpod Student-nya. Jadi, ini ada beberapa fitur yang memang benar-benar menyediakan pembelajaran yang sangat interaktif ya. Nah, ini ada Create, kita membuat di sana kita bisa langsung membuat kelas ya, lesson, create content, media and activities. Nah, lalu di sana ada video, bisa kita masukkan juga combine videos with built-in question. Nah, jadinya di dalam video itu kita bisa tambahkan pertanyaan. Nah, nantinya si peserta didik ini bisa menjawab secara mandiri ya di kolom collaborate board namanya. Nah, itu dia. Nah, kita langsung saja kita buat create a lesson. Nah, di sini Pak Adit akan membuat materi untuk kelas 8 ya. Karena sekarang ini semester genap ya, masuk ke KD 3.3 berarti materinya tentang pelaku ekonomi ya. Nah, pelaku ekonomi. Oke, baik. Nah, di sini ada beberapa fitur nih ya yang bisa mengawali pembuatan Nearpod Student. Nah, yang pertama kita lihat di situ ada slide ya. Nah, slide ini berisi seperti PowerPoint biasa. Jadi slide by slide yang nantinya akan bisa ditampilkan di Nearpod Student. Nah, lanjut. Di sana ada yang namanya video. Nah, di sini ketika teman-teman mau menyisipkan video, nah ini bisa langsung diklik videonya. Nah, ya. Nah, kita lihat nih. Nanti Pak Adit akan terapkan dalam pembuatan Nearpod ya. Namun Pak Adit jelaskan dulu satu persatu fungsinya untuk apa. Nah, yang ketiga itu ada kuis. Nah, kuis ini biasanya selingan ya. Selingan dari slide by slide yang kita tampilkan. Nah, ini biasanya untuk mengukur pemahaman si peserta didik di tengah pelajaran biasanya. Nah, terus ada fitur Draw It. Nah, Draw It ini sangat cocok untuk guru-guru yang mengajar mata pelajaran seni budaya. Karena di Draw It ini si peserta didik ini bisa menggambar apapun yang mereka sukai, ya, yang tentunya terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya ada namanya Time to Climb. Nah, Time to Climb ini hampir sama dengan yang namanya Quizzes. Jadinya media pembelajaran berbasis kuis atau evaluasi pengetahuan. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya Pak Adit berikan di akhir ya, di akhir kegiatan pembelajaran. Lalu ada matching pairs. Nah, matching pairs ini itu mencocokkan ya. Jadi ada dua kolom. Kalau kita ada yang namanya LKPD untuk saling mencocokkan antara satu gambar dengan penjelasan yang lain, nah itu bisa menggunakan matching pairs. Nah, lanjut ada collaborate board. Nah, ini dia yang tadi Pak Adit sebutkan. Collaborate board ini tujuannya biasanya untuk memberikan kesempatan kepada si peserta didik untuk berpendapat, bisa tentang video, bisa tentang kesimpulan, bisa tentang refleksi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya poll. Nah, ini polling ya.
Nah, polling ini seperti biasa, misalkan kita butuh suara untuk menentukan pendapat atau jajak pendapat, nah kita bisa menggunakan fitur poll. Lalu yang terakhir ada open-ended question. Nah, open-ended question ini adalah pertanyaan terbuka. Jadinya teman-teman sekalian kalau misalkan ada peserta didik yang malu ketika kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, bisa menggunakan open-ended question, ya. Kalau si anak malu untuk mengungkapkan pertanyaan atau pendapat secara langsung bisa menggunakan open-ended question. Nah, di sini si anak bisa menuliskan secara langsung di fitur open-ended question ini tentang pendapat atau pertanyaan yang ingin diajukan. Seperti itu. Nah, ini kita mulai dari slide dulu ya. Nah, kita klik slide, lalu klik add. Nah, ini dia. Nah, memang ini untuk Nearpod studentnya sendiri memang luar biasa. Kita harus support jaringan internet ya. Jadinya memang tidak bisa sembarang kita hanya memakai tethering atau apa. Nah, ini biasanya Pak Adit akan membuat slide pertama untuk memotivasi peserta didik. Yuk belajar IPS. Nah, karena Pak Adit sendiri guru IPS, jadinya kita bikin yuk belajar IPS. Nah, kita di sini bisa tambahkan background ya. Nah, background. Nah, lalu kita cari image. Nah, kita cari image di sini untuk lebih mempercantik covernya ya. Di sini ada image. Nah, terus kita tambahkan aja. Nah, untuk add image ini kita bisa langsung cari di Google ya. Ini ada search engine-nya di sini, mesin pencarinya. Lalu kita bisa choose from any of this option. Nah, kita bisa langsung upload dari local drive kita yang ada di laptop, bisa dari drive kita yang ada di Google. Nah, tapi untuk lebih memudahkan kita langsung cari aja nih di mesin pencarian yang langsung terkoneksi ke Google. Ya, nah kita cari karena Pak Adit cinta SMP 76, jadinya kita cari SMPN 76 Jakarta. Nah, ini ya tersedia nih gambar-gambar yang ada di Google. Nah, tinggal dipilih aja teman-teman. Nah, ini contoh aja ya. Nah, ini kita bisa atur ya mau letaknya di mana, besarnya seperti apa. Nah, ini ya. Tuh. Nah, ketika kita sudah langsung klik save. Nah, selanjutnya kita kembali add content dan activities untuk membuat slide berikutnya. Nah, untuk slide berikutnya masih pakai slide ya. Nah, karena ini kan masih mengawali kegiatan pembelajaran, kita pakai slide. Nah, kita bisa pilih temanya di sini nih, ya. Temanya hijau ya. Nah, biar kita harus mencintai warna-warna hijau karena untuk penghijauan. Nah, di sini kita jangan lupa untuk mengawali kegiatan pembelajaran dengan mendeskripsikan KD dan tujuannya, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nah, ini dia. Nah, ini untuk fontnya bisa kita atur ya segini. Udah cukup segini. Nah, terus kita bisa atur untuk lebih mempercantik. Nah, ini ya. Nah, lalu, nah ini Farid sudah mempersiapkan KD 3.3-nya menganalisis keunggulan. Nah ini ya, ini langsung aja kita kopas ya, dan beserta tujuannya. Nah ini dia. Ini bisa langsung kita klik, kita masukkan, kita sisipkan. Nah, untuk slide yang kedua. Nah ini untuk kompetensi dasarnya 3.3 ya, karena Farid mengajar kelas 8 jadinya
materi kita untuk semester genap ini sudah masuk ke 3.3. Nah, ini tujuan pembelajarannya, siswa mampu mendeskripsikan pengertian pelaku ekonomi di Indonesia, mengidentifikasi pelaku ekonomi di Indonesia, dan menganalisis fungsi pelaku ekonomi di Indonesia. Nah, ketika sudah selesai, silakan diklik save ya. Klik save. Nah, lanjut kita membuat untuk slide ketiga. Nah, slide ketiga ini kita langsung saja untuk masuk ke materi pokoknya ya, materi pokoknya di sini karena pelaku ekonomi langsung kita buat judul secara garis besar, pelaku ekonomi. Nah, lalu kita percantik, kita gunakan ya tambahkan gambar, kita cari di Google. Misalkan kalau pelaku ekonomi itu identik dengan pasar ya. Nah, pasar, kita cari aja pasar. Nah, ini kita cari yang identik dengan pasar. Nah, ini kali ya. Nah, ini kita klik save. Nah, ini nih ada kegiatan penjual nih ya, ibu-ibu lagi jualan di pasar nih. Kita bisa gunakan ini nih buat mempercantik ya. Nah, ini pelaku ekonomi. Diklik save, jangan lupa. Nah, masuk ke kegiatan stimulasi ya. Stimulasi berupa biasanya sih berupa rangsangan video ya atau menampilkan foto atau gambar. Nah, itu bebas ya biasanya. Pak Adit di sini menggunakan pemutaran video biasanya. Nah, ini kita klik video, lalu kita add. Nah, ya. Nah, let's do it. Kita klik aja let's do it. Nah, ini dalam menyisipkan video, kita itu bisa menggunakan YouTube atau My Video, video yang sudah disimpan di Drive biasanya, atau upload a video. Nah, upload a video ini biasanya kita sisipkan dari local drive yang udah kita simpen di laptop kita. Nah, kita gunakan YouTube aja. Nah, YouTube kita langsung cari peran pelaku ekonomi. Nah, ini dia peran pelaku ekonomi. Nah, di sini bisa kalian pilih nih ya, satu video yang nantinya bisa digunakan untuk atau sebagai sarana stimulasi. Nah, kita pilih satu saja. Nah, ini kita klik di video mana yang kita sukai, lalu diklik save. Nah, ini ya. Nah, untuk video sendiri, nah itu nanti dalam kegiatan pelaksanaannya itu bisa guru yang menghandle atau mengatur kegiatan pemutaran video ataupun bisa juga peserta didik mengakses secara mandiri dari video ini. Nah, nanti Pak diterapkan di kegiatan pelaksanaan ya setelah tutorial. Nah, kita save jangan lupa. Lalu kita tambah lagi aktivitasnya. Nah, ketika sudah memutarkan video karena kita masih PJJ ini, jadinya si anak perlu adanya pendapat melalui ruang Google Meet ya atau tatap maya. Nah, kita gunakan Collaborate Board. Nah, Collaborate Board kita tambahkan. Nah, Collaborate Board ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bisa memberikan kesempatan kepada si peserta didik untuk berpendapat atau mengutarakan pertanyaan. Nah, karena tadi kita stimulusnya berupa video pembelajaran, berarti si anak di kolom collaborate board bisa menanggapi isi dari video itu. Nah, ini bisa langsung kita tulis aja ya biar anak nggak bingung. Apa isi dari video tersebut? Nah, misalkan seperti itu. Nah, oke. Nanti si anak bisa mengisinya di sini nih ya secara mandiri. Kita klik save. Nah,
Setelah stimulus, biasanya guru memberikan gambaran umum terlebih dahulu nih. Biasanya kan ya, kalau misalkan kita sebagai guru nih, kita memberikan eh, gambaran umum terlebih dahulu, kita memberikan materi lah ya, semacam itu. Namun materinya jangan terlalu banyak karena ini PJJ ya, karena sifatnya tatap maya, beberapa peserta didik itu banyak yang mengalami kesulitan jaringan ataupun kekurangan kuota internet. Nah, jadinya kita langsung masukkan materi sedikit aja. Nah, kita add image ya supaya dapat lebih menarik. Langsung Pak ditaruh bagan pelaku ekonomi. Nah, ini ya. Nah, bagan pelaku ekonomi. Nah, di sini nih kita cari yang misalkan nah ini. Nah, ini ya yang empat sektor. Nah, ini dia. Nanti ini bisa langsung kita jelaskan kepada anak-anak. Nah, kurang lebih untuk memberikan materinya seperti itu tadi kita tinggal add new ya. Langsung kita tambahkan aktivitas. Nah, kalau kita ingin eh, mengukur pemahaman peserta didik kita sudah paham belum dengan materi yang kita pelajari, kita bisa gunakan fitur kuis. Nah, ini. Nah, fitur kuis tinggal diklik kuis lalu kita buat fiturnya. Nah, di sini kita nggak nggak perlu ini ya, nggak perlu panjang-panjang soalnya kita cukup pertanyaan iya atau tidak biasanya gitu aja. Nah, di sini Pak Adit punya pertanyaan, apakah pemerintah disebut juga? Pemerintah disebut juga sebagai pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi. Nah, seperti itu aja. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Nah, terus optionnya cukup dua, ya atau tidak. Nah, seperti itu aja. Jadi untuk mengukur pemahaman si peserta didik di tengah-tengah pelajaran itu kan nggak susah ya sebenarnya ya. Nah, ini dia. Oh iya, please select. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman ya. Nih, ketika kita sudah membuat soal dan pilihan jawaban, jangan lupa untuk mengklik jawaban. Nah, apakah pemerintah disebut juga pelaku? Nah, ini kan jawabannya iya ya. Nah, ini tinggal pilih ya. Nah, kalau ingin menambahkan, silakan add question, diklik di sini. Namun karena ini sifatnya untuk mengukur pemahaman di tengah pelajaran, Pak Adit hanya membutuhkan satu soal saja. Lalu klik save. Nah, oke. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, biasanya di akhir kegiatan pembelajaran, guru ingin yang namanya mengukur evaluasi pengetahuan dalam bentuk post-test. Nah, ini kita langsung bisa pakai yang tadi tuh, time to climb. Nah, ini time to climb. Ya, time to climb itu semacam kuisis ya, atau kahot kalau kita punya atau kita pernah belajar media pembelajaran berbasis kuis ya. Nah, ini kita bisa isi ya. Misalkan apa ya? Pertanyaannya, misalkan kayak tadi lah. Nah, misalkan apa peran RTP, RTK di pasar input? Nah, ini dia. Bisa kita pilih jawaban, bisa kita berikan beberapa pilihan jawaban. Nah, apa peran RTK di pasar input? Bisa kita misalkan yang A itu memberikan faktor produksi, nah, atau membayar yang B membayar pajak. Terus kalau kita mau menambahkan pilihan jawaban, kita tambah add answer. Nah, ini dia. Membayar tenaga kerja, ini untuk yang C. Nah, ini C misalkan ya, Pak dicontohkan saja. Nah, kita klik, nah ini ya pilihan jawaban yang benar, memberikan faktor produksi. Nah, seperti itu.
Nah, ini langsung diklik save. Kalau misalkan hanya satu, tapi biasanya kalau Pak Adit buat post test itu biasanya minimal 5 lah ya. Jadinya untuk lebih peserta didik itu merasa tertarik dengan kegiatan kuisnya. Nah, ini kita berikan ya minimal 5 lah soalnya. Nah, jangan lupa nanti setelah post test biasanya ada reward ya. Jadinya biar peserta didik tuh lebih senang, lebih lebih aktif, responsif. Nah, kita harus memberikan reward. Nah, selanjutnya, nah, ketika post test sudah selesai biasanya ada yang namanya membuat kesimpulan ya. Nah, membuat kesimpulan itu kita bisa pakai nih open-ended question. Nah, ini dia. Sesuai fiturnya, open-ended question ini bisa digunakan untuk guru membuat kesimpulan. Nah, nanti si peserta didiknya itu membuat kesimpulan sendiri nih, menggunakan fitur ini gitu ya. Membuat kesimpulan. Nah, ini nanti si anak bisa membuat kesimpulannya secara mandiri, langsung dengan menggunakan aplikasi atau handphone yang digunakan. Nah, itu dia. Nah, kita langsung klik save di sini. Nah, oke. Nah, kalau sudah selesai, nah ini berarti kita tiba di penghujung kegiatan pembuatan Nearpod Student. Nah, jangan lupa untuk memberikan tanda suka atau silakan mohon masukan dan kritik untuk pengembangan kegiatan pembelajaran dan pengimbasan yang Pak Adit buat. Nah, ini untuk sekedar berbagi, semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari, dibuat karena ini sangat-sangat eh, bisa kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh yang saat ini sudah kita laksanakan kurang lebih 1 tahun lebih ini ya, hampir 2 tahun. Nah, silakan Bapak Ibu dipelajari untuk media pembelajarannya. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini langsung kita save exit kalau sudah. Nah, untuk masuk bagaimana selanjutnya ketika kita sudah membuat Nearpod Student-nya, pertanyaannya adalah bagaimana si anak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan Nearpod Student yang sudah kita buat. Nah, ini ada yang namanya live participation dan student base. Nah, live participation di sini si peserta didik bisa ikut secara langsung ya kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Nearpod Student dengan eh, penghandelan atau aturan dari si guru. Nah, namun si peserta didik bisa juga mengikuti kegiatan secara asinkron, yaitu dengan mengklik student page. Jadi student page ini si peserta didik bisa mengakses Nearpod student yang sudah kita bagikan. Nah, coba misalkan kita klik student page dulu ya. Nah, ini continue. Nah, ini Nearpod student untuk student page. Nah, tinggal kita copy linknya, langsung kita masuk ke WA ya. Biasanya kita share di grup WA. Silahkan kita klik copy link, langsung ke WA-nya, WA group. Nah, langsung kita bagikan di WA group link tersebut. Namun kalau misalkan kita menggunakan Google Classroom, bisa juga kita masuk ke Classroom, langsung kita copy paste ya ke kelas yang berada di Classroom kita. Nah, itu untuk student base-nya yang bisa diakses secara asinkron oleh peserta didik. Nah, kalau misalkan kita mau melaksanakan kegiatan pembelajaran secara langsung dengan peserta didik, kita klik live participation. Nah, ini ya, kita memang sangat membutuhkan jaringan yang kuat ya untuk bisa eh, mengakses Nearpod Student. Nah, ini dia. Nah, ini adalah link untuk mengakses Nearpod Student untuk kegiatan pembelajaran secara langsung. Kita copy linknya, kita langsung pindahkan ke WA Group ataupun kita pindahkan ke Google Classroom ya. Senyamannya teman-teman biasanya seperti apa gitu ya. Nah, ini lalu kita bisa mengecek nih ya, mengecek kehadiran peserta didik kita yang sudah masuk ke ruang Nearpod itu sudah berapa banyak dan siapa saja di kolom student list ya. Nah, ini kita bisa
membuat absen nih dari student list ini gitu ya. Nah, ini nanti kita tinggal jalankan aja nih gitu ya. Nah, ini slide by slide yang tadi saya sudah buat gitu ya. Nah, ini dia. Langsung tinggal ini, oke. Nah, ketika kita sudah mengakhiri kegiatan pembelajaran, langsung kita end session. Nah, end session, klik yes. Nah, lanjut. Nah, sebenarnya untuk nirpot student yang sudah kita buat sendiri itu bisa kita ekspor ke PDF ya. Jadi banyak beberapa peserta didik itu yang kesulitan untuk memiliki jaringan internet yang kuat ataupun kuota yang terbatas. Nah, untuk mengatasinya kita bisa mengekspor nirpot student ini ke dalam PDF ya. Jadi kita bisa ekspor PDF, kita simpan di local drive. Nah, itu nanti dengan sendirinya tersimpan di laptop atau komputer teman-teman. Nah, nantinya PDF ini bisa digunakan oleh si peserta didik untuk belajar gitu ya. Nah, di sini juga ada share with teacher. Jadi kalau misalkan teman-teman mau berbagi dengan teman yang sudah memiliki Nearpod, nah, teman-teman nanti bisa mengcopy saja Nearpod yang sudah teman-teman buat, lalu bisa di-share, di-copy paste ke Nearpod dari teman-teman yang lainnya. Nah, seperti itu. Bisa juga di-share ke sosial media nih. Nah, ini. Bisa ke Twitter dan Pinterest. Nah, seperti itu. Ya, demikian tutorial pembuatan Nearpod Student sebagai media pembelajaran interaktif masa pembelajaran jarak jauh. Harapan kita semua sebagai guru dan pendidik, kita sudah kangen dengan peserta didik kita di sekolah masing-masing. Semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali dengan peserta didik kita di sekolah. Oke, Pak Adit akhiri kegiatan tutorial Nearpod Student untuk media pembelajaran hari ini. Semoga sehat selalu, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.